Halo, balik lagi di Get Closer with Seija Dinda 2021. Kali ini saya bersama kelompok 4. Nih, gimana teman-teman kelompok 4 kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, baik ya. Jadi di sini kita ada dua segmen. Segmen pertama itu saya akan memutarkan video teman-teman dan di situ saya akan memberikan pertanyaan seputar video tersebut. Lalu setelah itu kita akan masuk ke segmen kedua, yaitu teman-teman free speech, di mana tema untuk free speech ini ada di kotak ini nih. Oke, kita masuk ke segmen pertama. Tapi sebelum masuk ke situ, kita perkenalan dulu dari kelompok 4. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Dewi Fatimah, asal dari Kecamatan Cipanas. Halo, nama saya Muhammad Jidan Farid Jaisman, usia 21 tahun, asal Kecamatan Rangkas Bitung. Halo semuanya, nama saya Baila Muada, umur 21 tahun, asal Kecamatan Rangkas Bitung. Halo, saya Sandra Teknologi, 18 tahun, Kecamatan Cikulung. Oke, jadi itu dia profil dari masing-masing anggota dari kelompok 4. Kelompok 4 ini di dalam videonya membahas tentang aspirasi seperti apa yang ingin Anda sampaikan jika suatu saat Anda terpilih menjadi kepala daerah untuk pembangunan daerah setempat. Oke, kita masuk ke finalis yang pertama nih. Oke, video yang pertama ini dari Adinda Dewi. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dewi Fatimah, 20 tahun di Pariwisata Kabupaten Lebak. Menuju Kabupaten Lebak yang cerdas, cekatan melalui pengoptimalan potensi lingkungan dan masyarakat merupakan suatu visi yang sederhana yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabupaten Lebak memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, baik di sektor pertanian, pariwisata, budaya, maupun masyarakat. Dengan itu, strategi pembangunannya dapat dikaitkan berdasarkan aspek-aspek tersebut dengan permasalahan yang ada di lingkungan. Salah satu permasalahannya yaitu permasalahan sampah yang sering kali terjadi di kawasan pariwisata maupun kawasan padat penduduk. Salah satu upaya yang bisa dilakukannya yaitu membuat sebuah rumah sampah yang mengelola dan mengolah sampah-sampah organik maupun non-organik menjadi sebuah produk, baik produk berupa bubuk plastik maupun pupuk organik, yang nantinya akan didistribusikan kembali kepada masyarakat lokal maupun masyarakat luar daerah. Selain dapat meningkatkan kurva pendapatan daerah, mengurangi pengangguran, dan menciptakan lapangan kerja, upaya tersebut juga dapat melahirkan generasi muda yang kritis terhadap lingkungan, peduli lingkungan, maju, dan berdaya saing melalui langkah yang sederhana. Nah, itu dia videonya. Oke, kita langsung kasih pertanyaan ya buat Adinda Dewi. Menurut Adinda Dewi, seberapa penting para pemuda di Kabupaten Lebak ini harus memiliki mindset yang kritis terhadap isu lingkungan sehingga berguna untuk masa depan daerah Kabupaten Lebak? 1 menit, silakan. Baik, jika dikatakan penting atau tidak seorang pemuda dalam memiliki mindset di daerah Kabupaten Lebak itu sangat penting karena seorang pemuda merupakan generasi muda yang nantinya akan menjadi penerus di daerah Kabupaten Lebak itu sendiri. Jika kita tidak memiliki mindset yang bagus, tidak memiliki mindset yang begitu misalkan open minded, mungkin untuk pembangunan daerah Kabupaten Lebak juga tidak akan berkembang dengan bagus pula. Terima kasih. Luar biasa. Itu dia dari Adinda Dewi, teman-teman. Oke, selanjutnya video kedua dari Seija Zida. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jidan Farid Jaisman, usia 21 tahun, asal Kecamatan Rangkas Bitung. Saya akan berbicara tentang aspirasi apa yang ingin saya sampaikan ketika saya terpilih menjadi kepala daerah. Saya memposisikan menjadi kepala daerah di Kabupaten Lebak. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa arti aspirasi. Aspirasi merupakan suatu impian yang ingin disampaikan, lalu diwujudkan, dan juga memiliki pesan yang baik di dalamnya. Menjadi kepala daerah tidaklah sangat mudah, karena kita harus memiliki jiwa konsisten, bijaksana, serta bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Dan tak lupa, kita juga menjadi pendengar yang baik untuk masyarakat. Yang ingin saya fokuskan adalah
dalam pembangunan Kabupaten Lebak melalui ekonomi dan pariwisata. Karena mengingat Kabupaten Lebak memiliki banyak sekali destinasi wisata di dalamnya. Artinya, itu bisa kita kembangkan lalu eksplorisasi lebih luas. Dan jika kita melihat ekonomi dan pariwisata, kita mempunyai peluang yang sangat besar di dalamnya untuk di masa sekarang dan masa depan tentunya. Juga kita memiliki peningkatan sumber daya manusia, modal, serta alam. Dan juga ini dapat membuka lapangan pekerjaan secara luas dan artinya kita bisa mengurangi angka pengangguran di masyarakat daerah setempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video dari Saija Zidan. Oke, kita masuk ke pertanyaannya ya. Saija Zidan, kita berangan-angan nih. Jika suatu saat Saija Zidan menjadi pemimpin suatu daerah, menurut Saija Zidan, bagaimana cara pemimpin untuk mengeksplor potensi wisata daerah dan mengembangkannya? Itu saja. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sesuai pertanyaan ini berkaitan dengan aspirasi yang saya dapatkan kemarin di SI kemarin. Ini artinya saya juga memposisikan bahwasannya kemarin setelah mendapat tugas tersebut, saya memposisikan sebagai pemimpin di daerah Kabupaten Lebak. Yang seperti kita ketahui bahwasannya Kabupaten Lebak memiliki banyak tempat wisata di dalamnya. Lalu kita bisa kembangkan bersama, lestarikan serta kita jaga lingkungannya bersama. Dan untuk menjadi pemimpin daerah yang baik ke depannya, kita harus mengambil langkah yang baik serta berani mengambil resiko juga tentunya. Dan kita tak lupa menjadi pendengar yang baik untuk para masyarakatnya. Terima kasih. Luar biasa, itu dia dari Saija Zidan ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke video ketiga, yaitu dari Adinda Maila. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maila Mawadah, 20 tahun, Duta Pariwisata Kabupaten Lebak. Peran pemimpin sangat penting dalam memajukan setiap daerah. Dan tentunya, seorang pemimpin memiliki tujuan dalam melaksanakan rencana pembangunan di daerah. Menjadi seorang kepala daerah merupakan sebuah amanah kedudukan yang harus dijalani dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan jiwa kepemimpinan yang baik. Karena sejatinya, jabatan menjadi seorang kepala daerah ini tidak semata-mata bisa didapatkan oleh semua orang. Hanya orang-orang pilihan saja yang bisa menerima jabatan seperti itu. Menjadi kepala daerah yang bisa disenangi oleh seluruh masyarakatnya, yaitu dengan menjalankan seluruh program-program pembangunan yang terkait dengan program sosial kemasyarakatan, baik mengenai pelayanan kesehatan, pemerataan pendidikan, kegiatan ekonomi, maupun program-program sosial lainnya. Tetapi yang lebih penting, menjadi seorang kepala daerah harus terus memantau perkembangan pembangunan daerah dengan terjun langsung kepada masyarakat, di mana nantinya akan lebih mengetahui keluhan dan bagaimana realitas kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu, menjadi seorang kepala daerah harus bisa lebih menguatkan program-program yang secara langsung berkomunikasi dengan masyarakat dan bisa secara efektif menjadi suara masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maila Mawadah, Duta Pariwisata Kabupaten Lebak, siap menjadi agen perubahan terhadap kemajuan pembangunan di Kabupaten Lebak. Nah, itu dia videonya. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Oke, untuk Adinda Maila. Jika sebagai pemimpin daerah harus terjun langsung untuk memantau perkembangan daerah setempat, dan mengapa hal itu perlu dilakukan? Baik, mengapa hal itu perlu dilakukan? Karena kita sebagai pemimpin tentunya harus terjun langsung pada masyarakat untuk mengetahui keluhan dan bagaimana kebutuhan yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat. Kemudian, kenapa hal itu juga diperlukan? Karena masyarakat juga perlu adanya pemimpin yang menginginkan terjun langsung pada masyarakat juga dan memberikan pemimpin yang baik dengan memprioritaskan kesejahteraannya masyarakat tersebut. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Oke, ini video terakhir dari anggota kelompok 4, yaitu dari Saija Sandi. Ini dia videonya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satata Karya Raharja. Saya Sandi Rafiq Fauzi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan aspirasi seperti apa yang ingin saya sampaikan ketika suatu saat saya terpilih menjadi kepala daerah untuk pembangunan di Kabupaten Lebak. Aspirasi yang ingin saya sampaikan adalah pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lebak. Pada abad ke-20, teknologi yang dikembangkan manusia mengalami kemajuan yang begitu pesat, bahkan menuju kesempurnaan. Hal itu memberikan tren positif bagi peradaban manusia itu sendiri. Keberhasilan pembangunan suatu daerah berkaitan erat dengan pengembangan sumber daya manusianya, di samping ketersediaan sumber daya alam, modal, dan tingkat teknologi yang dimiliki. Diharapkan dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lebak. Lebak Unik bekerja dengan hati. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Itu dia video presentasi dari Saija Sandi. Oke, Saija Sandi, kita masuk ke pertanyaannya ya. Menurut Saija Sandi, dapatkah dijelaskan hubungan erat perkembangan teknologi dengan peningkatan ekonomi, terutama untuk kemajuan suatu daerah? 1 menit, silahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Sangat-sangat berkaitan, karena di zaman yang sekarang, zaman modern ini, sangat-sangat mudah sekali bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya dengan cara memanfaatkan era digitalisasi, karena banyak sekali masyarakat yang masih belum paham akan era digitalisasi ini. Jadi menurut Sandi pribadi ini sangat penting, dan untuk meningkatkan perekonomian ini tentunya pemberdayaan iptek ini harus dilaksanakan di Kabupaten Lebak. Terima kasih. Luar biasa. Itu dia pemaparan pendapat dari anggota kelompok 4. Oke, kita masuk ke segmen 2 nih. Segmen 2 ini teman-teman dari kelompok 4 akan free speech, di mana temanya ini diambil dari kotak ini. Kita langsung mulai saja ke Adinda yang pertama. Dari Adinda Dewi, silahkan diambil, dibacakan, lalu waktu 1 menit akan dimulai setelah Adinda Dewi membacakan itu ya. Itunya dipegang aja kertasnya. Halal tourism. Baik, mengenai halal tourism sudah pasti ya ada di Indonesia dikarenakan mayoritas penduduk di Indonesia itu kebanyakan Islam. Nah, dengan adanya mayoritas Islam tersebut, pemerintah mengadakan adanya halal tourism yang dimana banyaknya kegiatan pariwisata yang ada di luar daerah maupun di daerah, banyak makanan ataupun tempat yang sesuai dengan aturan agama Islam, seperti misalkan di sebuah kegiatan pariwisata atau di sebuah desa wisata, tempat wisata, adanya musola, terus makanan yang terdapat di wisata-wisata itu termasuk ke makanan-makanan halal juga. Jadi lebih kepada pemberdayaan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam gitu. Terima kasih. Seperti itu. Jadi halal tourism ya. Kita dapat informasi baru nih dari pembahasan-pembahasan kita ini. Oke, selanjutnya dari Saija Zidan. Silakan. Oke. Waktu 1 menit dimulai setelah dibacakan. Oke. Pertanyaannya, ekoturism. Ekoturism merupakan suatu kegiatan
pariwisata yang melingkupi aspek bagaimana kita bisa mempertahankan atau merawat lingkungan serta kemasyarakatan atau sosialnya, dan juga kita ikut andil dalam melestarikan suatu lingkungan yang indah. Terima kasih. Itu dia jawaban dari Seija Zidan. 2, 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke Adinda yang kedua, itu Adinda Maila, silahkan. Waktu 1 menit akan dimulai setelah Adinda Maila membacakan isi dari kertas tersebut. Baik, berbicara mengenai pandemi. Pandemik sendiri yaitu saat ini kondisi yang kita rasakan pada saat ini yaitu di mana merebaknya wabah pandemi COVID-19, di mana wabah ini menimbulkan banyaknya kerugian baik di sektor pariwisata, ekonomi, pendidikan yang aktivitasnya terhenti, maupun sosial masyarakat yang berjaga jarak. Di mana pandemi COVID juga ini mengajarkan kepada kita untuk tetap menjaga kesehatan, mulai dari berjaga jarak, selalu memakai masker, dan mematuhi protokol kesehatan lainnya. Terima kasih. Itu dia dari Adinda Maila. Oke, terakhir dari Saija Sandi, silahkan diambil. Waktu 1 menit akan dimulai setelah dibacakan. Resolusi tahun 2021. Sebagai duta pariwisata, tentunya kita harus memiliki resolusi di tahun 2021 ini. Dan resolusi di tahun 2021 ini, saya sendiri berharap, teman-teman semua juga berharap bahwa Kabupaten Lebak bisa bertumbuh, berkembang, bisa bersaing dengan daerah-daerah yang lain juga, terutama dalam sektor pariwisata. Dan tentunya ini juga menjadi harapan bagi kita semua. Semoga Kabupaten Lebak bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Semoga resolusi dari Sandi bisa terwujud ya. Oke, itu dia pemaparan dan presentasi dari teman-teman kelompok 4 nih, luar biasa obrolan kita hari ini ya. Terima kasih untuk teman-teman kelompok 4, semoga selalu sehat, resolusinya tercapai, dan sukses ya. Terima kasih untuk penonton yang sudah nonton acara Get Closer with Saija Dinda 2021 ini. Saya Haris Bangkit, pamit undur diri. Salam pesona Indonesia, Lebak Unik, visit Lebak, bekerja dengan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.